golput simbol perlawanan bagi saya. Daripada menyoblos petugas partai, bangsat. Kalau lu nggak percaya sama tiga-tiga, coblos saya tiga-tiganya. Suara lu nggak bakalan sah. Ya. Kalau banyak orang yang melakukan itu ya, udah pasti jadi santapan media-media asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, setelah akhirnya Pak Anies tidak bisa lolos untuk maju di Pilgub DKI, sekarang ramai banget nih ya para anak-anak abah, orang-orang waras yang berpikir gitu bahwasanya demokrasi ini udah hampir-hampir tidak ada, bahkan memilih sepertinya akan mencoblos tiga-tiganya, tentunya di DKI ya teman-teman semua. Ini bentuk protes masyarakat yang dimana pemerintah tentunya ketua-ketua parpol gitu ya tidak memikirkan aspirasi dari masyarakat, dimana elektabilitas Pak Anies itu masih tinggi yang seharusnya Pak Anies itu menjadi rebutan para partai. Ini malah justru ditinggalkan. Dan juga teman-teman semua, kita harus bahagia di mana akhirnya Pak Anies, nah nih ya, Pak Anies akan membuat sebuah partai yang nantinya akan mengakomodir kita semua nih, para pendukung Pak Anies di jalur perubahan tentunya ya. Jadi untuk menjaga eksistensi Pak Anies Baswedan maju di tahun 2029 tentunya membutuhkan sebuah kapal. Nah kapal ini ataupun kendaraan ini yaitu partai. Ya mudah-mudahan ya nantinya akan mudah gitu Pak Anies membuat partai, dan tentunya kita sebagai pendukungnya akan mendukung penuh tujuan dari Pak Anies tersebut, karena kita semua sama ya tujuannya, ingin membuat negeri ini menjadi negeri yang lebih baik lagi, di mana para elit-elitnya itu orang-orang yang jujur, amanah, dan dekat dengan rakyat, memikirkan rakyat, memberikan kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu sedikit ini ya statement dari Pak Anies Baswedan dan juga ditanggapi oleh para netizen. Kita lihat videonya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi. Mantep kan guys, mudah-mudahan ini awal sejarah ya kemenangan kita semua. Ya teman-teman semua, kita juga selalu ya doakan untuk Pak Anies Baswedan, walaupun beliau tidak masuk ya kan, tidak mengikuti kompetisi di DKI, tapi tetap ya kita selalu mendukung media sosial beliau, yang dimana kita ya berkontribusi lah paling nggak untuk nge-like, nge-share dan sebagainya, agar eksistensi dari Pak Anies Baswedan juga tetap di atas teman-teman. Nah ini tanggapan dari netizen, kita lihat. Halo teman-teman, alhamdulillah ya ada dengar selintingan kabar ya nggak. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Anies mau bikin partai kayaknya ya. Tapi bukan partai yang sekarang digaungin di TikTok. Hah? Partai apa tuh yang digaungin di TikTok? Pengikut 200, 500, 1000, 2000 orang mau bikin partai. Ini nanti kita ikut arahan Pak Anies ya, siap-siap aja teman-teman. Kalau dimintain KTP ya enggak, kita merujuk partai yang dibikin Pak Anies, bukan partai yang pada lab ya enggak. Partai apa sih itu? TPI apa PPO apa TPO apa PPI PPY bukan itu mah partai abal. Tunggu Pak Anies ya, arahan dari Pak Anies. Oke, nanti kalau kita suruh bergabung kita bergabung, insya Allah ya enggak, ya pelan-pelan ya enggak, nggak usah keburu-buru lah ya enggak. Kita juga kan semua lagi cari bohir ya enggak. Tenang aja, tenang ya, tinggal nunggu arahan Bapak ya. Oke,
Salam perubahan. Thank you. Thank you. Teruntuk fansnya Pak Anies, yuk kita naikin tagar, kita dukung Pak Anies untuk bikin partai. Yuk kita naikin tagar Pak Anies bikin partai. Supaya apa? Supaya ketika nanti Pak Anies mencalonkan diri di Pilpres atau di Pilgub atau apapun itu, beliau akan punya power dan tidak akan disetir oleh ketua umum partai. Yuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman peduli, berminat untuk dukung Pak Anies untuk buat partai, yuk kita gaungkan tagar Anies buat partai supaya Pak Anies tetap bisa melenggang nanti di 2029. Terima kasih. Ya, insya Allah ya teman-teman semua, ini semua akan terlaksana gitu. Karena desas-desusnya itu bulan depan ya akan mendeklarasi untuk membuat partai. Entah partai apa, namanya apa kita belum tahu, pokoknya tunggu saja Pak Anies Baswedan ya. Nah teman-teman semua, kemarin juga ada yang mengatakan bahwasanya kenapa sih kalau memang Pak Anies itu banyak fansnya, banyak yang mendukung, kenapa nggak maju independen saja? Dan ternyata gue dapat nih jawaban yang menarik sekali nih. Satu hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia, karena saya ada Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan, kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP, dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai, dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Nah lihat kan sikap dari Pak Anies Baswedan ini menunjukkan bahwasanya memang Pak Anies itu sesuai dengan ucapannya, dia menjunjung tinggi etika dan moral. Kita harus bangga punya pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Walaupun beliau tidak masuk di eskalasi ataupun pertandingan di Pilgub DKI, nggak masalah, tetap kita harus bangga. Jadi kita tahu ya, siapa yang justru menjadi musuh dalam selimut. Aduh, oke kita lanjut lagi videonya. Partai ini ngeprank satu Indonesia. Awalnya lo mungkin mikir, wah PKS ini jadi partai pertama nyalonin Anies, aman deh kita kawal terus. Ternyata PKS ini sengaja bikin prank untuk ngebantu Kim Plus. Caranya mereka sengaja ulur waktu pencalonan Anies dan dibatalin seminggu sebelum deadline pencalonan. Alasannya karena jumlah kursi tidak mencukupi. Makanya Anies sendiri nggak bisa antisipasi, misalnya nyalonin jalur independen karena terlalu mepet. Lo aja kalau nikah gak bisa tiba-tiba ganti calon seminggu sebelum nikah, undangan udah terlanjur disebar. Kasian yang udah cetak banner Anies pakai logo PKS. Banyak yang sakit hati gara-gara sandiwara ini. Netizen pada unfollow sosial media PKS. Ada yang lepas baju PKS sampai ngomel-ngomel karena dikhianati PKS. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Partai Buruh untuk ambil hati pendukung Anies. Suara PKS pun diprediksi akan turun karena kelakuannya sendiri yang merusak branding PKS yang selama ini. Terus kenapa PKS nggak dukung Pak Anies? Kan aturan batas kursi minimum sudah mencukupi setelah muncul putusan MK. Kata PKS, mereka nggak bisa tiba-tiba ganti strategi karena kali ini pilkadanya serentak satu Indonesia, beda dari pilkada sebelumnya. Terus yang bikin pilkada tahun ini serentak siapa? Nah, lo ketahuan sekarang. Emang ini udah dirancang sejak lama berarti. Semua skenario ini udah settingan. Ya sutradaranya siapa lagi kalau bukan si tukang kayu. Kabar baiknya Partai Buruh mau mengusulkan Pak Anies dan Pak Ahok. So kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Kalau kamu mau dukung siapa nih? Kalau PKS tetap memilih 3 menteri, saya berani bertaruh. Suara di Jakarta PKS akan pindah ke Partai Buruh. Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki. Pret. Aduh, akhirnya banyak yang munafik-munafik yang terlihat. Seperti Bang Iqbal juga ini gimana nih kemarin dia mengatakan kan.
Aduh, minimal kalau ada goncangan politik ya minta maaf dulu lah sama pendukungnya. Tapi dia nggak minta maaf, langsung aja tuh ke sana juga. Aduh, pokoknya repot deh. Nah, ini gimana nih kalau misalnya nanti di Pilgub DKI bakal banyak yang mencoblos tiga-tiganya? Ini akan menjadi berita yang sangat menyedihkan juga atau gimana? Kita lihat videonya. Kata-kata bang, setelah Anies tidak masuk bursa cagup Jakarta bang, golput simbol perlawanan bagi saya. Daripada menyoblos petugas partai, bangsat. Ngeliat presentasi demokrasi kita kayak gini tuh gue sebenarnya miris ya. Dan ini bukan terjadi di DKI Jakarta. Taruh lagi nih, ini aja bisa terjadi di DKJ, gimana lagi di daerah-daerah lain. Yang calonnya tuh bupati cuman artis doang, tanpa harus belajar tata kota atau belajar politik dan hukum sebagainya, cuman modal populer. Dan yang paling fatal banget ini terjadi di DKJ. Ya gimana ya? Gimana? Ketika kita udah nggak percaya dengan sistem demokrasi yang ditawarkan pemerintah, kita udah tahu nih dia bakal mau menangin siapa yang bakal menang, boneka-boneka apa yang dimajuin. Di sisi lain lu harus tetap nih melakukan pemilu, melakukan pencoblosan. Di sisi lain lu udah nggak percaya dengan itu semua. Saran gue lu jangan golput. Akhir-akhir ini nih muncul hashtag coblos semua. Ya daripada lu nggak dateng, kertas suara lu utuh dipergunakan, disalahgunakan, mending lu dateng. Lu bikin kertas suara lu gak sah sekalian. Ya kali aja berapa ribu orang yang gak percaya. Biar media internasional meliput ini. Kalau sistem demokrasi di negara kita udah gak baik-baik aja. Udah tahu tuh. Nggak usah, ini cuma sistem demokrasi ya yang berjalan secara normatif, nggak peduli tuh dalamnya bobrok apa enggak. Jadi lakuin aja tuh hashtag coblos semua sesuai hati lu. Kalau lu emang pengen Ridwan Kamil yang jadi, ya lu coblos dia. Kalau lu pengen orang yang maju dari jalur independen, ya lu coblos dia. Kalau lu pengen dari Banteng Merah, yang isi tweetnya soal dada dan paha, lu coblos dia. Kalau lu nggak percaya sama tiga-tiga, coblos saya tiga-tiganya. Suara lu nggak bakalan sah. Kalau banyak orang yang melakukan itu, udah pasti jadi santapan media-media asing. Kalau negeri kita nggak baik-baik aja, oke? Nah, ngeri kan? Itulah yang dinamakan kekuatan itu ada di tangan rakyat. Kalau misalnya nanti rakyat marah, ya kan? Yang akhirnya rakyat berpikir, gimana nih partai politik nggak menyerap aspirasi dari rakyat, ya udahlah gue coblos semua aja. Kan nanti banyak banget tuh akhirnya suara yang hilang, ya kan, dan ini bakalan menjadi berita yang trending lagi nih. Apakah Anies Baswedan perlu menjaga elektabilitas dan popularitas? Tentu saja perlu. Namun caranya apakah dengan harus mendirikan partai atau harus jadi pejabat publik? Ya mungkin saja. Tapi cara-cara zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau di zaman sekarang ini, dengan adanya media sosial, medsos seperti TikTok, Facebook, dan lain-lain, sangat mudah cara untuk menjaga elektabilitas. Dan biaya tidak perlu mahal. Semua orang sekarang punya HP. Ya tinggal Pak Anies melakukan saja kegiatan-kegiatan sosial, politik, dan tinggal di-share lewat media sosial. Beda dengan zaman dulu, yang mana untuk membagikan kegiatan sosial politik harus lewat media seperti televisi, harus lewat stasiun televisi, dan biayanya sangat mahal. Jadi hari ini tinggal menjaga popularitas dan elektabilitas itu dengan Pak Anies terus giat berkampanye untuk melakukan perubahan di media-media sosial. Dan bagi Anda semua yang menginginkan perubahan di Indonesia Raya tercinta ini, tetap dukung Pak Anies lewat media sosial. Kan nggak mahal. HP selalu di tangan Anda. Tetap like, share akun-akun medsosnya Pak Anies dan yang mendukung Pak Anies semuanya. Kemudian tidak usah tanggapi para buzzer. Tetap berkomentar untuk mendukung gerakan-gerakan sosial politik Pak Anies. Para buzzer itu nggak usah dikomentari. Mereka itu berkomentar seperti itu karena dibayar. Wajar sajalah, cari makannya di situ kan. Kalau anda semua ini yang menginginkan perubahan, melakukannya dengan sukarela tetap sisihkan aja sedikit waktu Anda untuk mendukung gerakan-gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Tetap semangat saudara-saudaraku di jalan perubahan. Ingat, Indonesia ini berubah karena adanya perjuangan dari kita semua. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Anda ingin Indonesia lebih maju ke depannya, ingin menjadi generasi emas di 2045, ya tentu saja bibitnya dari sekarang harus bibit yang bagus. Kalau bibit yang buruk, yang busuk,
Ya apa boleh buat di 2045 ini bukan Indonesia emas tapi jadi nanti Indonesia cemas. Oke, saudara-saudaraku selamat beraktivitas. Tetap semangat di jalan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari udah seminggu ini nih gue denger Mulyono siapa sih Mulyono? Udah berapa hari, udah seminggu inilah gue denger orang Mulyono. Gue kurang mudeng ini. Setahu gue sama Mulyono di daerah gue tukang adu ayam. Yang dimaksud Mulyono itu siapa? Kasih paham apa? Gue kan gak ngerti nih. Dari kemarin gue buka TikTok, gue skor Mulyono, orang ngomong Mulyono lagi. Siapa? Kagak ngerti gue ini. Hah? Gue keren Mulyono tukang adu ayam kalau di tempat gue. Coba lu tapping apa lu komentar. Mulyono itu siapa? Gue agak paham ini. Mulyo artinya mulia. No artinya tidak. Apakah Mulyono artinya tidak mulia? Pertanyaan sensitif ini. Menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Jokowi hanya akan punya pengaruh. Orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit. Dan karena itu, pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Ya benar sekali ya, hanya untuk keluarganya guys. Dan itu sudah dilihat dari, maksudnya sudah banyak yang sadar gitu ya, rakyat Indonesia yang akhirnya meledak juga kan. Ya begitulah teman-teman semua, karena sebenarnya sejatinya pemimpin itu dipilih untuk memikirkan rakyatnya ya kan, sambung tangan rakyatnya gitu. Dimana pemimpin ini memang fokusnya harusnya untuk rakyat semua gitu, semua rakyat Indonesia, bukan malah justru hanya memikirkan keluarganya saja. Dan itu terbukti ya sekarang ya, yang akhirnya sampai masyarakat meledak tuh kan, demo di mana-mana dan sebagainya. Malah yang lucu lagi kemarin itu beliau lagi buat doorstop itu ya, yang di depannya banyak wartawan gitu kan, yang ternyata sebenarnya itu bohongan aja gitu. Aduh kocak dah, di saat situasi sudah seperti ini masih aja drama ya kan. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.